Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ini saya kebetulan ada tugas untuk mewawancarai Ibu dalam modul dilema etika ya Bu, untuk memenuhi modul 3.1 dalam tugas saya. Oh, tugas di guru penggerak Ya, ya. iya Ibu. Ya. Maaf Ibu, apakah terganggu tidak? Tidak kebetulan sudah pekerjaan sudah agak selesai, lagi istirahat sejenak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini ada di sini ada 8 pertanyaan Ibu mengenai dilema etika dan hubungan moral. Ini saya mulai dari pertanyaan pertama saja ya Bu ya. Oh, iya, boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan rujukan moral, mungkin Ibu juga belum begitu paham ya apa yang dikatakan dilema etika dan apa itu rujukan moral. Karena kasus-kasus yang di sekolah itu pastilah ada saja, misalnya ada pengaduan orang tua atau pengaduan masyarakat juga tentang siswa. Nah, biasanya kalau ketika itu menerima pengaduan tersebut, itu selalu memikirkan, mengidentifikasi dulu apa penyebabnya. Misalnya tidak waktu minggu kemarin ada pengaduan dari orang tua mengadukan bahwa anaknya itu antara dengan teman-temannya itu ada perselisihan dan merasa terganggu, merasa diganggu, suka diganggu. Nah, oleh ibu itu dicari dulu, didengarkan dulu apa masalahnya. Kemudian tidak langsung ditanggapi, oh ya itu berarti salah. Nah, tapi dicari dulu penyebabnya, kemudian dicari dulu penyebab dari kedua belah pihak itu, jadi disamakan dulu, cari dulu, identifikasi dulu itu masalahnya. Iya, begitu ya. Iya. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, memang itu ya yang dikatakan dilema etika. Jadi kadang-kadang itu benar masalahnya, misalnya tadi ada pengaduan orang tua itu benar. Kemudian juga misalkan ada keluhan, ini katanya ada ibu guru yang jualan. Nah, ini kan dari pemilik kantin mungkin merasa tersaing. Nah, ketika ibu akan langsung menegur guru tersebut, umpamanya karena kasihan juga gitu. Terus kemudian kalau tidak ditanggapi ini bagaimana? Nah, caranya jadi diberi dipanggil dengan bicara baik-baik supaya tidak menyinggung juga perasaannya, tapi juga kan karena untuk memenuhi kebutuhannya supaya terlaksana juga, maka dengan adanya kita berdiskusi supaya kalau bisa boleh ibu guru membawa dagangannya ke sekolah, tapi dengan cara dititipkan di kantin sekolah. Berarti itu sudah mendapatkan Solusi, ya. iya. Sekarang untuk pertanyaan 3 Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkah-langkahnya Ibu selalu mencatat apa yang jika ada pengaduan atau jika ada suatu permasalahan, misal kadang-kadang ada saja ya permasalahan yang namanya juga di sekolah, umpamanya antara anak dengan anak, ada berkelahi apa itulah. Jadi biasanya itu selalu mencatat kejadian itu. Apabila bisa diselesaikan dalam waktu itu, misalnya, kalau anak dengan anak biasanya kan gampang ya diselesaikan pada waktu itu, misalnya berkelahi, ketika didamaikan tidak selesai. Nah, kalau yang kadang-kadang panjang itu ketika misalnya sudah menyangkut orang tua, maka ini harus dimediasi dulu. Biasanya dimediasi antara kedua belah pihak dengan saksi-saksinya, yaitu guru-gurunya. Alhamdulillah selama ini masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.
soalnya mungkin ya Bu, kalau misalkan sudah dengan orang tua nanti kita kan berpikir untuk jangka panjangnya Iya. bagaimana, jangka pendeknya bagaimana, Iya. ya, begitu ya. Ya, sekarang untuk pertanyaan nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kita itu harus tahu dulu akar permasalahannya. Jadi yang menyebabkan masalah itu apa, kita temukan dulu akar permasalahannya, baru kita nanti penyelesaian itu akan tepat gitu. Untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya Ibu. Ya, tantangannya itu jadi kita itu dalam mengambil keputusan itu supaya berdampak baik bagi kedua belah pihak, yaitu berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Soalnya dilihat lagi ya Bu ya, nanti dampaknya bagaimana. Ya. Betul Ibu. Sekarang untuk pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Itu tergantung bagaimana permasalahannya ya. Jika permasalahannya dapat diselesaikan dalam waktu itu juga bisa langsung diselesaikan. Tapi ketika permasalahannya tidak, harus betul-betul kita cari dulu bukti-bukti dulu, kemudian bagaimana caranya supaya mengenakan kedua belah pihak, maka menanggapinya dengan mohon maaf, ini masalah tidak bisa diselesaikan langsung, jadi kami meminta waktu dulu biasanya misalnya itu, kemudian baru kita menyusun jadwalnya. Jadi ada yang bisa diselesaikan secara langsung, ada juga permasalahan yang harus diselesaikan itu secara terstruktur, terjadwal gitu. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau yang kasus anak dengan anak kan bisa langsung diselesaikan ya Bu ya. Ketika ada pengaduan dari sebelah pihak, kan kita tidak bisa diselesaikan langsung. Kita juga harus memanggil dulu lagi pihak yang satunya lagi. Kemudian ketika kita harus dirembukan ya, dikelirkan dulu. Nah, apabila ini bisa langsung diselesaikan ya diselesaikan, mungkin 2 tahap. Ada juga ya kadang-kadang ini juga masih perlu penyelesaian yang lain lagi, cari lagi masih itunya ya cara penyelesaiannya. Ya, mengerti. Sekarang untuk pertanyaan nomor 7, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah biasanya kalau di sekolah itulah pasti ya, tidak jauh dengan masalah orang tua, kemudian peserta didik. Nah, faktor-faktor yang bisa membantu yaitu dengan dibantu sama guru wali kelasnya atau yang langsung berdekatan dengan anak gitu. Jadi yang saya selalu meminta bantuan kepada rekan-rekan di sekolah, apalagi yang berhubungan langsung dengan anak tersebut. Ya. Sekarang untuk pertanyaan terakhir Ibu, satu lagi ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pelajaran yang dapat dipetik, kita itu tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus cari dulu akar permasalahan dan dampak, baik itu jangka pendek, jangka panjang, supaya menjadi buah kebaikan bagi kedua belah pihak. Dan juga ini kan menyangkut nama baik sekolah juga, gitu. Dan juga tidak mau merugikan atau salah satu pihak yang misalnya yang ada masalah itu. Jadi intinya itu, ya alhamdulillah selama ini sampai tidak ada ya karena ada permasalahan mau pindah, alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik dan akhirnya baik-baik kembali gitu, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, jawabannya sangat mengagumkan sekali ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Ade. Ya, Mudah-mudahan sukses ya Bu Amin. Ade. Ya, Dapat selesai mendapat nilai yang bagus di guru penggerak dan dapat mengimplementasikannya di sekolah. Amin Ibu, amin. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Sama-sama. maaf sudah mengganggu waktunya juga Ibu. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Senang sekali ketika dapat berdiskusi, jadi menambah pengalaman juga buat Ibu mengenai ini materi-materi yang ada di guru penggerak. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ibu, saya kebetulan ada tugas untuk wawancara ya dalam modul 3.1 tugas CGP. Begini ya Bu, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Boleh, tidak apa-apa. Terima kasih Ibu sebelumnya. Begini, ini di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu mengenai dilema etika atau bujukan moral ya Bu. Boleh? Boleh, silakan. Ini yang pertama, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Sebelumnya terima kasih juga ya sudah datang ke sini. Nah, semoga saja tugasnya bisa lancar ya. Nah, sejauh ini ketika kita mengidentifikasi apakah itu termasuk rujukan moral ataukah dilema etika, biasanya kita lihat dari dampaknya, mungkin ya dampaknya atau juga inti permasalahannya itu sendiri ya, yang kita hadapi itu. Jadi kita gali dulu informasi yang paling dapat dipercaya gitu. Biasanya kalau dampaknya ternyata memang lebih condong ke negatif, ya tentunya itu mungkin termasuk rujukan moral. Mungkin salah satunya seperti itu. Jadi kita harus menggali informasi terlebih dahulu ya Bu ya, Ya. untuk kita bisa menentukan apakah itu termasuk ke dalam dilema etika Ya, ataupun betul. rujukan moral ya Bu. Ya, untuk yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kita ukur dulu kebermanfaatannya lebih banyak atau lebih sedikit. Kebermanfaatnya juga apakah untuk sebagian kecil ataukah untuk sebagian besar orang atau warga sekolah ya. Jadi tetap diukur dulu mana yang lebih baik gitu, yang bermanfaat. Kemudian juga mana yang lebih urgen, mana yang harus lebih dulu diselesaikan dan sebagainya. Dampaknya mungkin tetap mengedepankan kepentingan bersama. Jadi ini yang dititik beratkan dampaknya ya Bu ya. Iya, betul. Dampaknya adalah untuk kepentingan kita bersama, jangan sampai salah satu pihak yang ada yang Dirugikan. Ya, dirugikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau ada permasalahan, biasanya kita identifikasi dulu permasalahannya ranah mana. Apakah ada di kelas mungkin, ataukah ke ranah anak, ranah guru atau warga sekolah lain. Nah, biasanya kalau ada masih di ruangan kelas, bisa diselesaikan oleh guru umpamanya ya, atau anak dengan anak dan sebagainya, kita selesaikan secara kekeluargaan di sekolah. Dan diusahakan jangan sampai ada anak yang membawa masalah ke rumah. Nah, jika sudah mencapai masalahnya umpamanya sudah ada agak berat ya gitu ya, mungkin perlu mediasi, kita juga bisa konfirmasi atau meminta bantuan kepada atasan kita. Misalkan ini masalahnya tentang guru misalkan ya, nah berarti kepala sekolah bisa menghubungi pengawas dan sebagainya jika tidak bisa diselesaikan di sekolah. Termasuk dengan anak umpamanya, kita bisa menghubungi orang tua, tapi tetap diusahakan
masalah apapun bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Dan kalaupun ada masalah-masalah umpamanya kita bingung menentukan mana yang harus didahulukan atau mana yang nanti tunda dulu, tetap seperti tadi kita ukur gitu kebermanfaatannya, kemudian dampaknya antara yang sebagian besar atau sebagian kecil kepentingan warga sekolah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, kita lihat juga tetap permasalahannya ya, atau umpamanya kejadiannya di mana ya, atau laporannya dari mana. Tadi kan sudah kita identifikasi ya masalahnya, informasi yang kita dapatkan itu apakah betul atau hanya kabar burung misalkan ya. Dan juga kejadiannya di mana. Misalkan kalau di kelas diusahakan itu bisa diselesaikan bersama gurunya gitu ya. Kalau sudah ranah guru, tentunya kami selesaikan di antara guru dan kepala sekolah. Nah, kalaupun umpamanya itu tidak bisa lagi diselesaikan, masih ada yang terganjal umpamanya dan sebagainya, kita bisa meminta umpamanya ya pengawas sebagai mediator gitu, seperti itu. Dan juga tetap saja dilihat juga dari masalah itu sendiri, apakah memang melanggar aturan ya, kalau guru mungkin kode etik, kalau di kelas mungkin apakah benar melanggar kesepakatan kelas dan sebagainya gitu. Dan juga diusahakan kalau di ranah anak itu jangan sampai anak itu membawa masalah ke rumah. Kalaupun sudah umpamanya ada anak yang mengadu pada orang tuanya, kita tetap memediasi hal tersebut dan juga meminta kolaborasinya dari orang tua itu sendiri. Langkah-langkah dari awal lah yang kita inginkan kan tetap ya lingkungan belajar itu yang aman, nyaman gitu. Jangan sampai ada masalah atau hal kecil tetapi kemudian menjadi besar gitu. Jadi tetap ya Bu, langkah-langkah yang akan ditempuh juga lihat dulu bagaimana kasus besar atau kecilnya ya Bu. Betul. Kalau misalkan yang masih ranah anak bisa diselesaikan sama wali kelasnya ya Bu ya. Kecuali kalau misal sudah kasus yang seperti guru-guru gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif tentunya pertama tadi tetap kita identifikasi dulu ya. Hal ini baik untuk siapa? Apakah untuk sebagian orang? Sebagian orangnya juga apakah sebagian besar atau sebagian kecil? Ataukah hanya untuk kepentingan seseorang misalkan seperti itu? Dan tentu kita mengutamakan kepentingan bersama seperti itu. Kemudian juga tadi kan dampak ya. Jangan sampai umpamanya apa yang kita jadikan atau kita ambil keputusan nanti malah berdampak negatif. Umpamanya baik untuk sekolah tetapi untuk luar sekolah ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi tetap kebermanfaatan, dampak, kemudian juga yang terlibat di dalamnya. Yang terlibatnya. Jadi ada semacam kalau di materi itu mungkin uji publik ya. Nah, apakah masalah tersebut itu benar-benar untuk mengambil keputusan, tentunya tetap kita tadi identifikasi dulu masalahnya, kita cari tahu akar permasalahannya, betul-betul informasi yang kita terima itu, data yang kita dapatkan itu benar-benar valid gitu, bukan hanya kabar burung gitu. Kita cari sampai ke sumber yang memang benar-benar dapat dipercaya, sehingga ketika kita membuat keputusan benar-benar yang bertanggung jawab, yang tidak jadi merugikan orang lain, tidak ada ekses negatif dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya itu terhadap kepentingan seseorang, apakah itu pimpinan atau orang yang berpengaruh. Tentunya ketika kita menghadapi hal tersebut kita harus lebih selektif ya, dan kita harus hati-hati jangan sampai kita terburu-buru memutuskan gitu. Tetap sebagai pegawai mungkin ya, kita pegawai ASN gitu ya, yang terbaik itu adalah tetap memegang kode etik.
Jangan sampai kita tergerus keadaan umpamanya atau terintimidasi oleh peran seseorang yang berpengaruh gitu. Jadi tetap harus kita sebagai ASN ya Bu, mungkin ya harus kode etik yang dipegang sama kita. Iya, termasuk kan kalau di masyarakat juga sama ya. Kita harus tetap memakai atau memperhatikan gitu kode etik yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ilmu etika? Biasanya kalau sebagai kepala sekolah tetap saja kita memusyawarahkan ya kalau hal-hal ada yang perlu dimusyawarahkan dengan guru-guru. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri dengan seenaknya, tetap saja atas dasar musyawarah. Dan kalaupun umpamanya kita masih kebingungan, kita minta saran pada atasan kita, pengawas ataupun yang ada di atasnya lagi gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu apapun permasalahan yang kita hadapi kita bisa selesaikan bersama-sama dulu. Jadi kami tidak memutuskan sendiri apapun itu yang terjadi, baik itu terjadinya pada anak-anak, guru ataupun warga sekolah lain. Jadi kita harus harus mengambil keputusan itu yang tidak merugikan satu belah pihak ya Bu ya. Betul. Yang selanjutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau untuk menyelesaikan masalah biasanya kita tidak dijadwalkan ya. Kalau umpamanya ada terjadi lebih dari satu masalah, kita lihat permasalahan mana yang lebih urgent yang harus diselesaikan. Kemudian juga tidak dijadwalkan karena memang kan masalah kita tidak tahu ya datangnya kapan gitu. Jadi kalau memang ada masalah kita langsung berembuk, bermusyawarah. Ya kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu juga alhamdulillah. Kalaupun umpamanya tidak, seperti tadi harus ada mediasi, harus ada jeda karena jangan sampai kita memutuskan itu dalam keadaan emosi yang tidak stabil ya. Kita memutuskan yang benar-benar keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dengan memerlukan pemikiran yang lebih matang, kita jeda dulu gitu. Kita tunda dulu. Ya disesuaikan dengan permasalahan itu sendiri. Jadi tidak ada penjadwalan atau semacam apa gitu. Contohnya mungkin seperti di kelas kan anak-anak ya Bu ya, betul. itu kan pasti langsung selesai ya itunya, kecuali yang melibatkan orang lain pasti harus dimediasi dulu Iya, ya. betul. Untuk selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di ilmu etika? Intinya ketika kita ingin mengambil keputusan apapun itu, baik itu masalah yang dianggap sepele oleh orang lain ataupun apalagi ya kalau masalahnya besar gitu, tetap kita jangan sampai mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya hanya mementingkan umpamanya kepentingan kita, hanya enak di kita padahal merugikan orang lain. Kemudian tadi kuncinya jangan terburu-buru. Usahakan ketika kita mengambil keputusan betul-betul dalam keadaan emosi yang stabil. Kemudian tetap selalu menerima masukan dari orang lain. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri merasa walaupun kita umpamanya sebab bisa, tetap saja kita butuh kolaborasi dari orang lain. Jadi kita harus mengambil keputusan itu dalam kepala dingin ya Bu ya. Jangan sampai kita lagi emosi terus mengambil keputusan, otomatis ada salah satu pihak yang pasti akan dirugikan ya Bu. Jadi dampaknya tadi harus tetap yang paling diperhatikan dampaknya. Nah, dari keputusan kita itu dampaknya seperti apa? Ya, baik Ibu. Ibu terima kasih, jawabannya baik sekali ini, menambah motivasi untuk saya gitu untuk menjadi pemimpin kedepannya ya Bu ya. Terima kasih, maaf sekali untuk mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama, terima kasih juga atas kedatangannya. Kita hanya berbagi ya. Iya, terima kasih. Ini sangat bagus sekali jawabannya Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.